Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan. Dan saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara pagi hari ini untuk kita datang sama Tuhan, kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan terus campur tangan menuntun langkah-langkah setiap kami. Dan pada saat pagi hari ini kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan yang selalu nyata atas setiap kehidupan kami. Kau terus menyertai langkah-langkah kami Tuhan. Kau melindungi kami dan Kau terus menuntun kami. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan, rahmat-Mu yang baru. Kami percaya saat ini kami menyatukan hati, pikiran, tubuh, dan jiwa kami untuk kami boleh datang menyembah Engkau. Memberi yang terbaik lewat pujian penyembahan kami, biar itu boleh menyenangkan Engkau dan kami mau Tuhan menuntun kami lewat firman-Mu. Terima kasih. Kaulah harapan kami, Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih. Yesus, Kau harapan kami, gunung batu yang teguh, tempat perlindungan, sumber kekuatan. Kami aman di dalam hadirat-Mu, kami sukai hadirat-Mu, kami nikmati hadirat-Mu mengalir, melingkupi setiap kami yang merindukan Engkau, Yesus. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku aman di dalam-Mu, ku aman di dalam-Mu Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami, sumber sukacita, sumber damai sejahtera dalam hidup kami. Kami tak akan menyerah, sebab Engkau menuntun langkah kami. Kau beritahukan jalan-jalan-Mu bagi umat-Mu yang datang merendahkan diri menyembah. Kau turut campur tangan Tuhan. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu.
percaya, ku aman dalam-Mu. Yesus, 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 Engkau Allah yang setia. Kau selalu ada untuk kami. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Engkau yang ku andalkan, hanya Engkau yang ku percaya, Tuhan. Saat dunia mengecewakan, Kau tak pernah mengecewakan. Engkau selalu menyertai, menuntun langkah kami. Kami percaya janji-Mu, kami percaya firman-Mu nyata atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga.
Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami nikmati hadirat-Mu, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Penyertaan Tuhan sepanjang malam buat kami luar biasa. Engkau menjagai bahkan menyertai, dan pagi ini Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Bahkan hari ini sebelum kami memulai aktivitas, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami dan biarlah firman-Mu menuntun kami. Jadikan kami bukan hanya menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, selamat pagi. Terima kasih kepada Tuhan yang sudah membangunkan kita dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Baik, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum kita memulai semua aktivitas kita mau melandasi semuanya di atas dasar kebenaran firman. Firman Tuhan hari ini terambil dari Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, mulai ayatnya yang kelima saudara, ya, sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, Filipi pasal 2 ayat yang kelima sampai dengan ayat, kita teruskan saja sampai ayat yang ke-9. Ya, Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8, ayat yang kelima sampai ayat 9. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Firman ini berkata, saudara, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Ya. Firman Tuhan mengingatkan kita hari ini supaya di dalam hidup kita bersama dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan keluarga besar, dengan mertua, dengan saudara ipar, dengan kakak adik, dengan semua orang. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan, ya, yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, ya. Memiliki perasaan dan pikiran yang terdapat dalam Kristus Yesus. Itu seperti apa ya? Kayaknya susah banget ya memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Maksudnya apa gitu ya? Saudara, pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang pertama kita belajar dari Tuhan Yesus yaitu kerendahan hatinya. Tuhan Yesus itu dia mati di atas kayu salib, menyerahkan seluruh hidupnya, bahkan dia berkata, Bapa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan kehendakku, biar kehendakmu yang jadi. Pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus yang pertama itu bicara tentang ketaatannya. Yesus itu taat ya di dalam perasaan, dalam pikirannya, sekalipun dia tahu dia harus menghadapi siksaan yang begitu berat karena salib yang harus dia jalani, tetapi dia berkata biar kehendakmu saja yang jadi. Yesus Kristus itu bersifat sangat rendah hati ya, dengan bersedia melepaskan hak-haknya demi mentaati kehendak Bapa dan untuk melayani kita manusia. Seperti Kristus, kita juga hendaknya memiliki sikap sebagai hamba, melayani karena kasih kepada Tuhan dan kepada sesama kita, bukan karena keterpaksaan, bukan karena rasa takut dan lain sebagainya, tetapi dengan sikap yang rela. Itulah pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Saudara, kita pasti akan bisa menjalani kehidupan dengan selalu manusia itu menjalani kehidupannya dengan berharap untuk dilayani, untuk dihormati, untuk dihargai. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita ingin jadi yang terbesar, maka kita harus menjadi yang terkecil. Artinya apa? Yesus mengajarkan kepada kita, kita harus belajar melepaskan hak hidup kita.
Mari kita miliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Kalau dalam rumah tangga suami istri sama-sama memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, maka rumah tangga itu aman, damai, tentram, sentosa. Enggak ada ribut-ribut, enggak ada berantem saudara, tetapi yang ada kedamaian dan ketentraman ya. Kita harus belajar mempraktikkan itu. Ayat yang ke-6 berkata, apa sih perasaan dan pikiran yang terdapat dalam Kristus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kita belajar memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus itu melepaskan hak, tidak mempertahankan haknya sebagai Allah. Oh, saya nggak bolehlah disiksa, ini manusia yang akan menyiksa saya kutuk. Ya, Yesus nggak berkata seperti itu, tetapi dia taat, disiksa, diludahi. Bisa nggak dia menunjukkan kuasanya? Bisa, tetapi dia tidak memakai itu saudara. Dia menjalani semua penderitaannya ya karena ketaatan mengasihi saudara dan saya. Di dalam kehidupan kita disuruh, kita diajarkan untuk kita memiliki perasaan dan pikiran seperti Kristus. Artinya kita harus belajar melepaskan hak. Kalau sebagai istri kita belajar melepaskan hak, kita tidak menuntut saudara, tetapi kita terus berusaha untuk memberi, maka kita akan berbahagia. Bahkan suami, anak-anak kita juga berbahagia. Sebagai suami, kalau kita juga belajar melepaskan hak dan mempercayai istri, menganggap istri itu sebagai kawan pewaris kerajaan Allah, maka kita juga tidak akan menjadi suami yang egois, yang hanya memaksa. Ya, tetapi masalahnya, ya dalam kehidupan kekristenan sangat-sangat jarang kita ini memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Ya, tidak semua orang memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan apa ayat 7 berkata, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan mengambil rupa hamba menjadi sama dengan manusia. Satu hal yang perlu kita belajar dari Kristus yaitu kerendahan hatinya, mengosongkan diri. Jangan terus berpikir, ya saya tidak terima diginiin, ya di mana harga diri saya tidak dihargai, saya tidak dihormati, saya tidak dianggap. Kalau kita masih menuntut saya, dan saya, itu artinya kita belum mati bagi Kristus. Orang yang sudah bertobat dia mati bagi Kristus sehingga dia dibangkitkan saudara dan dia hidup hanya untuk memuliakan Tuhan. Mari kita belajar hari-hari ini untuk terus mati bagi diri kita dan kita belajar hidup bagi kepentingan Tuhan. Yang walaupun dalam rupanya sama dengan Allah tapi dia tidak menganggap kesetaraan yang itu harus dipertahankan. Melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-8 berkata, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya sampai taat mati, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bahkan sampai mati di kayu salib. Mengapa dikatakan dan ditekankan itu? Karena orang yang mati tergantung di salib itu orang yang terkutuk. Orang yang mati tergantung di salib itu orang yang sangat-sangat berdosa. Orang yang mati tergantung di kayu salib itu orang yang dipermalukan, menjadi contoh atas kesalahannya. Tapi Yesus terbukti tidak berdosa, tidak bersalah, tapi dia harus disalibkan. Dia tanggung semua. Ya, dia tanggung, dia dilucuti nama baiknya, bahkan ya kedagingannya dihancurkan, diremukkan, tetapi dia taat saudara. Karena itu ya Yesus sangat ditinggikan oleh Allah ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Tidak ada jalan lain untuk bisa melihat kemuliaan dalam hidup kita selain kita direndahkan. Tidak ada jalan lain untuk kita bisa melihat kemuliaan selain kita harus mati, mengosongkan diri kita saudara dan belajar hidup untuk Tuhan. Saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya merelakan segalanya saudara. Itu sangat tidak mengenakan dengan keinginan daging manusia, tetapi Yesus telah
menyatakan Yesus telah memberikan kita teladan dan mari kita hidup memiliki perasaan dan pikiran sama seperti yang ada pada Kristus. Karena yang Tuhan cari pada akhirnya adalah orang-orang yang memiliki kerendahan hati, orang-orang yang memiliki hati hamba, supaya kita juga dapat ditinggikan oleh Tuhan. Biar hari ini kita mau berdoa, Tuhan, ajar kami dalam rumah tangga kami memulai sesuatu dengan kerendahan hati. Sebagai suami kami tidak menuntut, sebagai istri kami tidak menuntut, sebagai anak kami tidak menuntut, tapi kami belajar memberi hidup agar Tuhan pakai kami untuk menjadi alat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan pujian ini saudara di hadapan Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam selama ku hidup. Ku mau menyembah-Mu sebab Engkau sangat berarti Tuhan. Berarti bagiku yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan bahkan kepadamu, Yesusku. Kami persembahkan Tuhan hidup kami bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Ajar kami menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang hidup dalam kerendahan hati, memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus, agar rumah tangga kami berbahagia. Hamba berdoa tolong setiap kami Tuhan. Tolong setiap anak-anak-Mu yang setia mengikuti mezbah syukur, agar hidup mereka ada dalam perkenanan Tuhan. Berkati Bapa, mereka merindukan pemulihan dalam keluarga, pemulihan kesehatan, keuangan. Tuhanlah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang setia. Berkati setiap mereka yang bekerja di luar rumah, dalam rumah, di luar kota, penyertaan Tuhan sempurna. Dijauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan, bahkan pemulihan terjadi, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus hamba menyerahkan semua anak-anak-Mu yang terus setia kepada-Mu. Tuhan berkati mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang terlilit dengan hutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ini hidup kami, jadikan kami orang-orang yang rendah hati agar kami memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan yang Kau butuhkan, bahkan hidup-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai hidup mulai dari malam hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Semua nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat pagi dan shalom.